Masya Allah. Ini memang banyak terterim dan Al-Fagir di jalsa yang mulia ini Al-Fagir meminta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan yang ikut, yang mendengarkan, yang yang membagikan daripada video ini, mudah-mudahan ya Allah barakah daripada Sayyidina Al-Fagir Muqaddam, Al-Habib Abdullah Ba'alwi, Hababa Zainab Ummul Fugara, mudah-mudahan mereka semuanya bisa bisa sampai ke kota Tarim, insyaallah. Mudah-mudahan yang dengarkan Amin, semuanya amin, kita amin, mungkin amin. kita bisa sampai ke kota Tarim, sampai dikatakan bahwasannya Al-Habib Hasaddad mengatakan bahwasannya siapa orang mendoa alai siar, siap kehilangan perangainya, kita udah rusak ini, nggak bisa ya, apa kita kurang bagus maka dikatakan falyaji ila Tarim, datanglah ke kota Tarim, maka kau akan kembali, kamu akan ketemukan sifat baik, kamu akan kembali datang ketika kamu datang ke kota Tarim. Sampai dikatakan bahwasanya beliau juga mengatakan tidak ada tempat yang paling baik untuk para alawin melainkan daripada kota Tarim. Bahkan mengatakan idza kanatid dunya amya, jika jika dunia ini sudah gelap karena banyaknya kemaksiatan, fatarimu aswa, maka Tarim masih bisa melihat dengan satu mata. Artinya al khair la zala mawjud fi kota Tarim, kebaikan masih ada di kota Tarim. Nah, kan dikatakan bahwa mereka para solin dari inginnya mereka di kota Tarim, mereka sampai mengatakan bahwasannya yared fi haddar walau kama sagil ghar yukannina minal matar wal barad yanzillah. Seandainya aku punya di kota Tarim itu rumah walaupun seperti rumahnya burung kecil aja, yang penting aku selamat dari panasnya matahari, teriknya matahari dan hujan. Sampai mengatakan seperti itu. Sampai para salihim, Al-Habib Alwi bin Syahab, beliau mengatakan seandainya aku disuruh memilih meninggal di Madinahnya Nabi atau meninggal di kota Tarim, aku lebih memilih meninggal di kota Tarim. Banyak orang yang mungkin nggak paham mengatakan, kok bisa lebih memilih meninggal di kota Tarim? Dijawab sama Habib Alwi, naam, kalau aku meninggal di Madinah Nabi, tapi aku tidak sejalan dengan syariat Nabi, aku akan dikeluarkan dari Madinah. Karena dikatakan ada orang soleh yang bermimpi, ada rombongan mengeluarkan jenazah dari Madinahnya Nabi. Sehingga ditanya, jenazah siapa? Ini adalah jenazah orang-orang yang meninggal di di kota Madinah, tapi mereka tidak sejalan dengan jalannya Nabi SAW, sehingga mereka dikeluarkan daripada kota Madinah walaupun mereka meninggal di Madinah. Lalu kenapa Habib Alwi lebih memilih meninggal di kota Tarim? Beliau menjawab, aku lebih memilih di kota Tarim. Kenapa? Karena haula humul gom la yufarikhum Muhammad. Ini kakek-kakek saya. Ini adalah Al-Habib Fagil Muqaddam, Al-Habib Abdullah Ba'alwi, Al-Habib Rahman Segaf, fulan wa fulan. Mereka itu adalah satu kaum yang tidak pernah sedikit pun jauh dari Nabi Muhammad. Ketika aku meninggal di dekat mereka, mau tidak mau aku mendapatkan kenikmatan dekat dengan Nabi Muhammad, barokah kedekatan mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Inilah yang membuat mereka ingin ke kota Tarim, Habib Muhsin. Ada beberapa poin yang penting kalau kalian ingin ke kota Tarim. Kalau kalian kalian ingin datang ke kota Tarim, ada beberapa poin penting. Di antaranya yaitu adalah yang pertama yang harus dilakukan, yang pertama adalah guwatus syauq, kuatnya rasa rindu. Kuatkan rindu dulu dong. Jangan cuma datang-datang aja. Sampai ada pepatah bahasa Madura, mungkin Ana sedikit keluarkan bahasa Inggris sana ini ya. Nanti bisa diterjemahkan. Ada seorang soleh di daerah saya ini namanya Kiai Minu, terkenal dengan sebutan Kiai Minu. Mengatakan bahasanya mon tak kelar keng tak tero. Mon tak kelar keng tak tero. Kalau kamu nggak mampu, berarti kamu itu nggak punya keinginan. Kenapa kamu kok gak mampu? Ya berarti gak ada keinginan di diri kamu. Kalau kamu ada keinginan, kamu pasti akan mampu. Karena dikatakan as-siddiq sayfur rijal, berusaha sungguh-sungguh dengan jujur itu adalah pedang. Tidaklah diletakkan kepada sesuatu illa gotoah, pasti akan memutus. Ditaruh di gunung pun gunung akan pecah. Jadi pertama harus punya keinginan kuat untuk ke kota Tarim. Ini yang pertama. Keinginan ini dengan apa? Dengan 3 poin. Yang pertama adalah membaca sejarah mereka. Membaca sejarah mereka. Ini yang pertama. Membaca sejarah dan cerita-cerita mereka. Yang kedua, poin yang kedua, untuk supaya cinta, yaitu mengikuti lewat internet. Makanya Al-Fagir sangat semangat ketika Habib Muhsin minta Habib ngisi ini.
Al-Fagir siap. Kenapa? Karena mereka kasihan Habib Muhsin. Mereka banyak yang jauh, mereka ingin menimba ilmu dari Kota Tarim tentang cerita Kota Tarim, tapi nggak tahu harus dari kepada siapa. Jadi Al-Fagir sangat berterima kasih dengan Habib Muhsin dengan adanya pondok sanad ini adalah sebuah jembatan untuk mereka pencinta Kota Tarim agar mereka punya semangat montak kelar keng tak tero. Bisa Habib Muhsin ya. Montak kelar keng tak tero. Montak kelar keng tak tero. Kalau kamu nggak bisa berarti kalau kamu nggak mampu berarti kamu nggak punya keinginan. Yang membuat kamu itu nggak mampu karena kamu tidak memiliki keinginan. Jadi bagaimana? Yang pertama baca sejarah mereka. Yang kedua yaitu mengikuti lewat internet yang berhubungan dengan Kota Tarim. Yang berhubungan. Maka kita lihat di Instagram itu kalau ada hubungan dengan Tarim, wah langsung banyak sekali. Baik dari debu Tarim, pucuk Tarim, sendal Tarim, bengkel Tarim, semua. Kenapa? Mereka haus, kasihan mereka. Makanya Al-Fagir sangat senang, terima kasih dengan adanya pondok sanad. Al-Fagir mengajak kepada teman-teman, jangan dilepas pondok sanad. Akan selalu ada daurah-daurah yang akan mengenalkan Anda dengan mereka leluhur kita, yaitu para salaf kita yang ada di Kota Tarim, dan sebagai jembatan kita untuk kita dekat dengan Rasulullah SAW dan menambah ketakwaan kita. Oleh itu jangan pernah dilepas, karena pondok sanad habis Rabiul Awal ini akan ada fardu ain. Habis itu ada lagi supaya kita ngaji di internet nggak sembarangan punya guru, karena di internet sekarang banyak sekali orang yang terombang-ambing, mana yang benar mana yang salah, bingung. Oleh karena itu ini sangat tepat sekali. Dan yang ketiga, kalau kita cinta ya kuat cinta kita ke Kota Tarim, yang pertama membaca sejarah mereka, kedua mengikuti dengan internet, dan yang ketiga adalah hadir majelisnya mereka orang-orang yang pernah ada di Kota Tarim. Ada alumninya Ribat Tarim, Al-Habib Salim Syatiri, ada alumni daripada Al-Ahgaf, ada alumni daripada Al-Habib Umar, Darul Mustafa. Kamu hadir walaupun live streaming. Kenapa? Al-Fagir pernah mendengar daripada perkataan Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, guru daripada Al-Habib Ali Habsyi, mengatakan bahwasannya jika Allah menitipkan sir kepada penduduk desa yang sangat jauh, dikirimkan lewat santrinya. Jadi kalau ada dari Kota Tarim, mereka para masyayikh punya titipan buat kamu, biasanya dititipkan lewat santrinya. Ketika kamu duduk dengan santrinya, terkadang kamu langsung mimpi Nabi. Kamu langsung mengamalkan sedikit, kamu langsung nyampe kepada Allah. Kamu langsung menangis ingin tobat. Kenapa? Itu adalah paket dari orang soleh yang ada di Kota Tarim, yang dititipkan lewat santri mereka, baik dari Libat Tarim, dari Darul Mustafa, dan juga dari Ahqaf. Mereka itu adalah kepanjangan tangan daripada guru-guru mereka. Oleh karena itu jangan malas hadir daripada majelisnya alumni yang keluaran daripada orang-orang soleh, baik dari Yaman maupun dari Mekah ataupun dari tempat-tempat yang lain, dari Madinah dan yang lain. Jangan kalian malas, karena mungkin ada titipan dari guru mereka lewat santrinya untuk kamu, yang mana kalau kamu amalkan, kamu akan nyampe kepada Allah. Kalau kamu dengar, kamu akan meneteskan air mata, ingin bertobat dan ingin rindu kepada Rasulullah SAW. Itu cara pertama. Ada 3 cara. Ada 2 cara. Yang pertama adalah menguatkan rindu dengan 3 tadi. Membaca sejarah, mengikuti lewat internet, dan hadir majelis daripada orang-orang yang pernah duduk di Kota Tarim. Nah, dan yang kedua yaitu dengan doa. Doa apa yang harus kita baca untuk sampai ke Kota Tarim? Yang penting doa itu ya. Yang penting doa itu adalah dari bagusnya hati, ikhlasnya hati, kuatnya rasa rindu tadi, membuat kita mengucapkan kalimat insya Allah yang membuat kita ke Kota Tarim. Tapi ada 3 poin dari doa. Yang pertama, mengirimkan Fatihah. Fatihah kepada 3. 1 kepada Al-Fagil Muqaddam, yang makamnya ada di Al-Fagir ini, di belakang ini. Ini adalah replika makam daripada Al-Fagihil Muqaddam. Nah, ratib Fatihah kepada Al-Fagil Muqaddam, karena dikatakan tidaklah ada orang masuk ke Kota Tarim illa biidnil faqih, kecuali daripada izin daripada Sayyidina Al-Fagihil Muqaddam. Nah, yang kedua adalah dari Fatihah kepada Hababah Zainab binti Ahmad, yaitu istri daripada Sayyidina Fagil Muqaddam, Zainab binti Ahmad, yang terkenal dengan sebutan Ummul Fuqara, ibu daripada fakir miskin, karena beliau suka menyantuni daripada fakir miskin. Jadi Fatihahnya kepada Fagil Muqaddam, kepada Hababah Zainab Ummul Fuqara, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kepada aulia yang ada di Kota Tarim, yaitu ya Allah, kirim Fatihah, minta permintaannya, kemudian khususnya kepada Fagil Muqaddam, kepada Hababah Zainab Ummul Fuqara, dan juga para aulia yang ada di Kota Tarim, kemudian Fatihah.
Itu yang pertama, poin doa. Yang kedua adalah memperbanyak membaca ya terim wa ahla. Ya terim wa ahla, ya terim wa ahla, ya terim wa ahla. Sampai diceritakan dulu ada seseorang soleh yang ada di kota Terim. Mereka ini selalu mengulang-ulang ya terim wa ahla, ya terim wa ahla 500 kali. 500 kali. Dari dia membaca ya terim wa ahla 500 kali, dia mampu mengetahui tamu yang ada masuk ke kota Terim. Kalau di bawah 500 dia bisa tahu. Sekarang ada tamu 200 orang. Sekarang ada tamu pendatang 100 orang, 70 orang, 450. Datang tahu. Kenapa? Barokahnya membaca kalimat ya terim wa ahlah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ada juga yang ada sebagian dari orang soleh yang mengatakan untuk membaca ya karim, ya karim, ya karim, waddini terim. Waddini terim, ya karim, ya karim, ya karim, waddini terim. Ya Allah yang maha mulia, yang maha agung, yang maha agung, yang maha agung, sampaikan aku kepada waddini ila terim, sampaikan aku ke kota Terim. Nah, ini semua 3 doa ini harus diiringi dari yang pertama, yaitu kuwatus syauq, kuatnya rasa rindu. Kalau ada kuat rasa rindu, apapun yang diucapkan, insya Allah doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Habib Muhsin.